Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kitab Hagai. Waktu dan tempat silakan kami berikan kepada Pak Boni. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya, dan kita mau saat ini membahas satu bagian dari kitab suci yang rasanya jarang dibahas, kitab yang cukup pendek, termasuk kitab yang terpendek kedua setelah Obaja, gitu ya. Jadi hanya 2 pasal saja, 38 ayat. Tetapi kisah di sini penting yang akan kita nanti gumulkan adalah kisah titik balik sejarah orang Israel yang menceritakan kembali sisa-sisa orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Dan mungkin agak sedikit kontroversi, dan bisa saja apa yang kita baca dan yang kita tafsirkan bisa berbeda, tapi nggak apa-apa. Berbeda itu biasa. Nanti kalau ada yang sepakat boleh, yang masih bergumul boleh, yang tidak sepakat pun tidak apa-apa, sebab nanti akan ada hal-hal yang agak mungkin bagi kita agak menimbulkan pergumulan lebih lanjut untuk menghayati apa yang Hagai inginkan. Saya akan mulai step by step-nya. Saya izin share dulu. Share. Apakah sudah nampak? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Saya akan mulai pelan-pelan ya, Ibu Bapak. Kalau kita baca langsung, rasanya kurang afdol. Saya mau bacanya per bagian, per topik yang bisa kita cermati. Kita mau baca satu ayat dulu, ya, Hagai 1 ayat 1. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Bunyinya, nah nanti kita lanjutkan di ayat yang kedua. Sekarang kita ngomong dulu ayat yang pertama. Ayat yang pertama menarik ketika kita ngomong tentang tanggal bulan, gitu ya, yang tidak kita familiar dengan itu. Mungkin nanti suatu saat saya mengusulkan bisa saja kita membahas tentang penanggalan Yahudi yang ada di Perjanjian Lama, sehingga kita bisa mengetahuinya. Atau kalau Bapak Ibu sudah keponya tidak terbendung, bisa saja nanti browsing gitu ya untuk mengetahui penanggalan Yahudi dan konversinya. Kenapa penting penanggalan ini ada? Secara historis tentu itu akan menjadi penguat bukti dari kejadian ini adalah nubuatan yang terikat secara historis dengan orang tertentu dan dengan waktu tertentu. Nah, kalau mau dilihat dari penanggalan ini, kita bisa mengetahui bahwa kurang lebihnya penafsir sepakat sekitar 520 sebelum Masehi. Angka tahunnya. Nah, bulannya apa? Ya kurang lebih kalau kita mau lihat dari apa yang dicatat di sini, nubuatannya di bulan yang ke-6. Siapa Hagai? Hagai adalah nabi di wilayah Yehuda. Kita tentu tahu ya, ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Yang disebut Yehuda itu yang selatan, yang ada Yerusalemnya. Nah, kemudian ditujukan kepada siapa? Kedua orang. Yang pertama, Zerubabel. Zerubabel ini siapa? Gubernur yang menjabat di wilayah Yehuda itu pada zaman pemerintahan Raja Darius Histapes. Siapa Raja Darius? Ini Raja Persia. Raja Persia ini raja yang baik sekali sama orang-orang Israel. Raja yang baik sekali sama orang-orang Yahudi. Raja yang suportif terhadap baik kehidupan kemasyarakatan, sosial maupun keagamaan. Dan dia mendukung sekali untuk pemulangan kembali bangsa Israel ke tanahnya sendiri. Jadi mengembalikan setelah pembuangan. Raja Darius ini cukup terkenal bagi bagi cerita di Perjanjian Lama karena kebaikan-kebaikannya, memberikan izin dan restu ini itu dan segala macamnya. Nah,
Kalau kita mau bandingkan nanti bisa dicek sendiri ayat 1, ada pasal 2 ayat 1, 10 dan 20, lalu Esra 5 ayat 1 sampai 2. Nanti saya bisa bagikan melalui, tadi saya kirim ke Pak Jarwo ininya, materinya, mungkin nanti bisa kita mintakan. Nah, itu kira-kira gambaran awalnya dari ayat yang pertama sehingga kita tahu konteks historisnya. Kurang lebih bagaimana kelanjutannya. Nah, kemudian kita akan baca ayat 2 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang bekerja untuk upah, mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Sealtiel kepada kepala daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Nah, sudah ada pembacaan kita dari ayat 2 sampai 14. Apa yang terjadi di sana? Umat Israel itu mengatakan begini, sekarang belum waktunya membangun rumah Tuhan. Mengapa? Karena mereka berpikir mereka harus bekerja lebih giat lagi, bekerja harus lebih kuat lagi untuk mendapatkan, kalau di sini istilahnya pundi-pundi, untuk mendapatkan hasil tanah, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan segala hal. Upah di sini juga disebutkan di ayat yang ke-6. Kalau kita lihat, umat punya perspektif yang berbeda dengan Hagai. Hagai yang menubuatkan dan yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan oleh kepada orang Israel mengatakan, kok rumahmu sudah dipapani dengan baik, tapi rumah Tuhan masih reruntuhan. Kira-kira mau bilang, rumahmu kok sudah dibangun megah dan mewah, kira-kira begitu, tetapi rumah Tuhan masih hancur dan berantakan. Nah, di sini kita bisa tahu ada dua persepsi yang berbeda. Umat menganggap umat dulu yang membangun rumahnya, lalu kemudian memperbaiki kehidupannya pasca pembuangan, baru kemudian nanti membangun bersama bait Allah. Tetapi pertimbangan Hagai beda. Bait Allah dulu, maka semuanya akan ditopangkan kepadamu. Diberkatilah engkau nantinya ketika engkau punya semangat untuk membangun bait Allah. Ini nyata di ayat yang ke-13. Kita bisa lihat di sana. Nah, pendapat ini kontras. Dan nanti kita diskusikan di belakang ya.
Coba dipikirkan, kalau Bapak Ibu jadi umat Israel, Bapak Ibu akan memilih untuk mengikuti pendapat Hagai, atau Bapak Ibu akan memilih untuk mengikuti pendapat umat seperti umat Israel tadi? Mana dulu? Nah, ini menarik nih, percakapan yang setiap orang boleh berbeda. Artinya kita nggak mau ngomong benar dan salah, tetapi Hagai mengingatkan. Ya, sebentar. Sorry, siapakah yang bocor? Oke. Hagai mengingatkan bahwa Allah dulu deh. Hidupmu utamakan Allah dulu. Itu sebenarnya kuncinya itu. Maka Allah akan memberikan engkau segala hal yang baik. Tapi kalau mau dipikir lebih lanjut, kita bisa mendapati beberapa hal yang muncul di sana. Sorry, ini kedok ya. Yang muncul di sana apa sebenarnya? Yang pertama, umat setelah pembuangan itu pasti akan berlomba-lomba untuk memperbaiki kehidupannya. Ketika mereka tidak punya satu anchor, jangkar dalam hidup mereka sebagai komunitas, mereka punya peluang untuk hancur lagi dan pecah lagi dan terserak lagi. Oleh karenanya, dari pemahaman tentang Hagai ini kita bisa mengetahui kenapa Hagai meminta umat untuk punya satu tujuan bersama sebagai komunitas. Mungkin tujuannya di sini kita bisa tahu bahwa rumah Tuhan, tetapi di balik rumah Tuhan itu, Hagai ingin mengatakan apa sebenarnya? Hagai ingin mengatakan pusatmu adalah Allahmu sebagai komunitas. Sehingga kamu harus bekerja sama, kamu harus berlomba-lomba bareng membangun komunitas untuk membangun kesejahteraan bersama. Kenapa? Karena Allah lah yang nanti ketika kamu mampu untuk membangun komunitasmu, punya tujuan bersama, punya arah bersama, punya sense of community yang kuat, dan itu diikat dalam keimanan kepada Allah melalui pembangunan bait Allah, maka yang terjadi apa? Mereka akan punya tujuan komunitas, menggerakkan kebersamaan, dan membangun bagaimana komunitas itu menciptakan kebahagiaan dan kebersamaan dalam perjalanannya pasca pembuangan. Karena situasi di pembuangan tentu juga bukan situasi yang mudah. Trauma-trauma yang lalu ketika 66 tahun yang lalu, itu bangsa Israel itu dibuang, itu menimbulkan banyak hal yang menyakitkan. Dan kemudian ketika mereka kembali, mereka tentunya membawa trauma itu. Sehingga, sekali lagi, Hagai mencoba untuk membangun sense of community didasarkan pada keberimanan kepada Allah sendiri melalui bait Allah. Nah, kita lanjutkan dulu. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, ya, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, sebelum kita ngomong isi bunyinya, maka kita harus tahu dulu, sekali lagi, kenapa dicantumkan tanggal, supaya ada bobot historis dari nubuatan tersebut. Menurut beberapa sumber yang saya temukan, kira-kira itu tanggal 17 Oktober tahun 520 sebelum Masehi. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu. Saya lanjutkan ya ke ayat 3 dulu. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Oke. Apakah masih ada orang yang sempat... ini ayat yang keempat saya bacakan sekalian. Ini ayatnya aku salah nulis ya, saya ganti sekalian, nanti saya kirim ulang.
ayat 3 dan 4. Oke. Ya. Ayat 4 ya, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena mengingatkan, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, kehancuran bait suci itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nubuatan ini disampaikan tahun 520, sehingga selisihnya 66 tahun. Dan ketika itu pasti ada orang-orang yang masih tersisa, begitu ya, mereka yang remaja, pemuda, yang sekarang sudah jadi lanjut usia, atau yang tadinya kanak-kanak, lalu sekarang juga sudah lanjut usia di masa Hagai ini, pasti mereka tahu perbandingannya antara bait suci di masa lalu sebelum dihancurkan dengan yang sekarang. Sehingga pertanyaan dari Hagai di dalam ayat yang keempat ini menjadi relevan. Kenapa? Karena bisa saja nanti ada rasa, oh kurang megah, Allahnya kurang perkasa, dan sebagainya. Itu kan asumsi-asumsi yang muncul, asumsi iman yang muncul dalam masa periode itu adalah setiap bangsa punya Tuhannya, dan kekuatan Tuhan itu diukur dari kemenangan-kemenangan peperangan. Kekuatan Tuhan itu diukur dari kemegahan-kemegahan baitnya, kuilnya, dan sebagainya. Sehingga wajar saja kalau kebanyakan orang Israel pada saat itu bisa terjatuh dengan membandingkan antara bait yang lama dengan bait yang baru. Sedangkan di dalam bacaan kita nanti kita akan temukan bahwa bait yang baru ini masih berupa hal yang sederhana. Bukan yang megah seperti zaman pembangunan Salomo itu. Tetapi paling tidak ada bait Allah sementara, sederhana, sambil bertahap diupayakan untuk dilakukan pembangunan-pembangunan lanjutan. Nah, kita akan baca lanjutkan ayat ke-5 sampai 15. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga bangsa-bangsa berharga milik segala bangsa itu, barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan. Firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya lanjutkan ayat 11 perikop berikutnya. Pada tanggal 24 bulan ke-9 tahun yang kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah kepada para imam pengajaran ini. Jika seorang membawa daging yang dikuduskan dalam ujung pakaiannya, lalu dengan ujung pakaiannya itu ia menyentuh roti atau masakan, anggur, minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, apakah itu akan menjadi kudus? Para imam itu menjawab katanya, tidak. Kata Hagai, jika seseorang yang menjadi najis karena menyentuh mayat, menyentuh semuanya ini, apakah itu akan menjadi najis? Jawab para imam, katanya, tentu. Lalu berkatalah Hagai, seperti itulah umat ini, dan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti itu juga segala yang dibuat tangan mereka, dan dipersembahkan mereka, najis adanya. Ya, ini sifatnya kalau ayat 4-15 ini, ayat 5-15 ini adalah lebih ke instruksional menurut saya. Kenapa ada penegasan-penegasan? Ditujukan kepada siapa? Ke semua pihak. Dari pemimpinnya Zerubabel, Yosua, dan seluruh rakyat. Kenapa? Karena mereka harus menjaga semangat itu bersama-sama supaya tidak terjadi ketidakkudusan.
Mereka harus bergerak bersama sebagai umat Allah. Kenapa? Karena ketika satu cemar, maka semuanya cemar. Itu tadi yang dibayangkan. Kalau imam itu bawa persembahan, daging persembahan itu biasanya dengan ujung jubahnya, lalu dibawa, lalu ditaruh di depan, dan itu tidak boleh dimakan. Karena itu hanya untuk Tuhan saja. Tidak boleh dimakan manusia. Tetapi kemudian kalau nyentuh makanan yang bisa dimakan manusia, maka persembahan itu akan menjadi tidak layak lagi. Jadi dia harus dikhususkan betul dan tidak boleh menyentuh barang-barang lain yang tidak proper. Demikian juga aturan sentuhan itu kalau nggak salah sekitar 60 atau 61 aturan larangan menyentuh. Salah satunya yang paling penting adalah menyentuh mayat. Menyentuh mayat itu najis. Jadi kalau ibu bapak ada kedukaan, lalu ibu bapak memegang tangan orang yang sudah meninggal, itu dianggap najis, begitu ya. Lalu kenajisan sentuhan yang lain itu menyentuh orang kusta, itu juga dianggap najis. Bahkan ada rabi Yahudi yang kalau orang kusta lewat, lalu ada penjual makanan di kanan kiri jalan itu, rabi Yahudi itu akan mengatakan bahwa makanan itu juga sudah jadi makanan yang najis, meskipun tidak disentuh, kelewatan saja dan kena angin dari orang kusta itu sudah dianggap najis. Nah, demikian juga tadi, ilustrasinya adalah jika seseorang yang menjadi najis karena menyentuh mayat, menyentuh semuanya ini, jadi orang yang najis itu menular, kayak panuan gitu, jamur gitu ya, atau kayak kutuan gitu ya. Jadi kalau kesentuh, kepegang, itu seolah-olah jadi semuanya hancur dan rusak. Orang kusta nempel kelin tubuhnya ke sebuah rumah, maka rumah itu akan menjadi najis. Orang yang habis megang mayat, lalu salaman sama bapak ibu, yang najis sekarang jadi dua. Nanti kalau pulang nggak mentahirkan diri, maka seluruh rumahnya bisa jadi najis. Seluruh anggota rumahnya. Jadi inilah yang sebenarnya ingin dipesankan apa? Semangat baru, gerakan kudus bersama. Jadi kalau Bapak Ibu kenal istilah liturgi, liturgi itu kan dari liturgia ya. Itu artinya apa sih? Kerja bersama. Kerja umat bersama. Jadi liturgi itu bukan tugasnya pendeta tok, lektor tok, narator tok, bukan. Tetapi kita bergerak bersama. Pada saat tertentu kita berdiri bersama menghadap Tuhan. Pada saat tertentu kita berdoa bersama, menyanyi bersama. Ada responsori, saut-sautan, itu adalah gerakan bersama. Jadi kalau kita mau pakai istilah liturgi, gitu ya, sebenarnya Hagai ini mengatakan apa? Jagalah tingkah lakumu, jagalah perbuatanmu, supaya komunitasmu tetap terjaga kekudusannya bersama-sama. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang najis, tetapi satu dengan yang lain harus menjaga keterarahan pandang pada Allah. Istilah Latinnya oculi nostri. Itu ya. Ketertujuan mata kita pada pandangan Allah. Nah, jadi soal najis dan tidak najis ini saya lebih prefer untuk menafsirkan bahwa ketika kita mau hidup bersama dalam komunitas umat Tuhan, kita harus saling menegur, kita saling mengingatkan, kita harus saling memperbaiki, kita harus saling bersama-sama bersedia, baik menegur maupun ditegur. Itu both side istilahnya. Bagaimana kita membangun kebersamaan itu untuk maju bersama sebagai umat Allah yang dikuduskan. Oke, lalu kemudian ada juga pemikiran tentang kenajisan ini juga bisa dimaknai dengan orang-orang yang tidak sejalan. Saya kadang berpikir kalau menafsirkan ini ketika mempersiapkannya meskipun hanya 1 hari, tetapi saya seringkali memikirkan begini, kadang-kadang kenajisan itu hadir karena kita tidak siap dengan ketidaksamaan. Artinya seringkali saya bertanya kepada beberapa hal, apakah ketika kita melakukan ini atau tidak melakukan ini, itu membuat kita masuk surga? Contohkanlah sederhananya begini.
ada gereja yang ribut, semua mengatakan melayani Tuhan dengan baik, tapi gereja ini pecah. Pecahnya kenapa? Karena faktor paduan suara. Paduan suara itu maunya di depan, dan maunya itu hanya di sesudah khotbah. Meskipun dalam liturgi, itu bisa paduan suara bisa di mana aja. Kalau lagunya cocok dengan tema, ya bisa sesudah khotbah, bisa sebelum khotbah, bisa di tengah khotbah. Begitu kan? Tapi kalau lagunya kita lagi ngomong Yesus yang mati, lalu lagunya adalah lagu gembira, ngomongnya tentang persembahan, nggak masuk. Bisa dimasukkan? Bisa. Bisa diletakkan di ordo persembahan dalam liturgi. Atau khotbahnya tentang apa, tapi lagunya tentang pengakuan dosa, bisa masuk di pengakuan dosa. Jadi, yang itu sebabnya di liturgi GKI paduan suara tidak punya pakem tempat. Kenapa? Karena dia bisa di mana saja. Nah, tapi gereja ini kemudian ribut. Tradisinya begini, harus begini, tempatnya harus di depan. Lalu kelompok yang lain mengatakan bahwa yang namanya paduan suara itu kan suaranya. Kenapa harus tampil di depan? Toh paduan suara bisa di balkon, paduan suara bisa di belakang, paduan suara bisa di samping, paduan suara bisa di tengah. Yang penting suaranya. Karena namanya paduan suara. Bukan drama istilahnya. Nah, akhirnya rame, akhirnya gereja ini pecah. Saya kadang bertanya begini, apakah paduan suara itu menentukan orang masuk surga atau tidak? Sederhananya, mereka tidak sejalan, yang sebenarnya bukan isu yang signifikan, tetapi malah mereka membuat kenajisan dalam komunitas, perpecahan dalam komunitas, kehancuran dalam komunitas karena munculnya perpecahan yang tidak perlu. Itu baru satu. Ada kisah yang lain soal sloki perjamuan kudus dan gelas perjamuan kudus yang besar ketika kita mulai masuk dalam fase kesadaran kesehatan. Pakai sloki kecil-kecil kan. Pada saat itu ada tradisi sebelumnya pakai gelas besar. Lalu bibir gelasnya dilap pakai sapu tangan atau tisu. Lalu orang-orang yang mulai berubah, mulai berdebat. Padahal gelas atau sloki tidak menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Malah justru iman yang diwujudkan dalam kebersamaan itu jauh lebih penting untuk menjaga meterai keselamatan kita. Nah, ini udah mulai ada kenajisan-kenajisan nih. Kenapa? Karena ada yang membandingkan bait suci Salomo yang megah dengan yang dibangun mereka. Dan itu seperti seolah-olah tidak ada artinya. Mulai ada keluh kesah, gerundelan sana-sini, yang sebenarnya nggak terlalu penting. Ya tentu Salomo bisa membangun dengan kemegahannya karena kekayaannya melimpah ruah. Tetapi, kalau kita lihat, mereka baru pulang dari pembuangan tentunya dengan keterbatasan finansial, keterbatasan ekonomi. Apa yang sudah ada harus mulai disyukuri. Nah, penegasan Hagai ini sebenarnya adalah kenajisan itu tidak memahami kehadiran Allah di tengah umatnya. Sehingga kemudian saling mengandalkan sendiri, diri sendiri, saling terpecah lagi, dan baru selesai bait Allah ini dibangun, sudah mulai ribut lagi. Jadi kenajisan ini kadang-kadang bukan hanya sekedar dosa yang ada di aturan, tetapi juga karena ketidaksejalanan yang membuat satu dengan yang lain saling menggigit, saling melukai, saling menghancurkan, saling menghakimi. Yang diinginkan Hagai sebenarnya adalah persatuan umatnya. Dalam persatuan itu kenajisan bisa dibersihkan. Dan sehingga bukan sekedar gedungnya. Nah, ini kita ingat tentunya lagu ya. Gedungnya sederhana nggak apa-apa, tapi arahkanlah pandang dan hatimu kepada Tuhan dan kuasanya. Kita lanjutkan bagian yang terakhir. Setelah ini saya izin ke kamar kecil sebentar ya.
ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya sebelum batu demi batu disusun untuk bait Tuhan bagaimana keadaanmu. Ketika orang datang untuk memperoleh tumpukan gandum sebanyak 20 takar hanya ada 10. Ketika orang datang ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar hanya ada 20. Aku menyerang kamu dengan hama dan penyakit tanaman serta segala yang dikerjakan tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya mulai tanggal 24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih ada dalam lumbung, dan apakah pokok anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel, kepala daerah Yehuda, aku akan menguncangkan langit dan bumi, dan akan menjungkir balikan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuatan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan penunggangnya akan roboh masing-masing oleh pedang rekannya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi penekanan di sini adalah setelah bait Allah itu mulai dibangun, mulai menampakkan bangunannya, Tuhan akan memberkati kehidupan umat ini. Berkat akan dicurahkan Allah, karena Allah hadir di tengah-tengah komunitas. Sebenarnya penjelasannya tadi saya sudah sampaikan, saya ulang saja, bahwa ketika komunitas itu terarah bersama, bekerja bersama, kesejahteraan bersama juga hadir. Tujuan itu diikat oleh Allah sendiri dalam baitnya di sana. Apa yang bisa kita petik? Working together, di dalam Tuhan. Mengatasi ego. Komunitas. Nggak pernah jadi personal, tetapi bagaimana membangun dan mengembangkan komunitas. Berbicara tentang harapan dan dampak hidup bersama. Dan thank you. Demikian Kak Sandra. Saya izin ambil minum dan ke kamar kecil sebentar ya. Ya, baik Pak Boni, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, silahkan mempersiapkan pertanyaan ya. Nanti ketika Pak Boni kembali bisa menyampaikan langsung, tapi bisa juga kalau lebih senang mengetikkan bisa di chat, silahkan.